sekarang apa ChatGPT? Bapak Ibu sekalian, silakan masuk di chat.openai.com/chat ya. Dan saya sekarang akan tunjukkan apa tuh ChatGPT dengan jawaban dari dia. Jadi bukan dari jawaban dari saya. Jadi saya tunjukkan bagaimana ChatGPT menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Apa itu ChatGPT? ChatGPT-nya sudah menjawab bahwa ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transform. Ya, jadi sebuah transformer ya, yang dididik, yang mengenerate. Jadi chat yang betul-betul di-generate ya lewat pelatihan yang sebelumnya ya. ChatGPT adalah sebuah bahan alami natural language processing berbasis deep learning ya. Ini satu pendekatan teknologi di bidang AI ya, teknologi transformer ya, yang telah dilatih pada volume besar. Nah, kami sendiri tidak tahu berapa jumlah yang dimasukkan ya, datanya itu. Dulu kami telah belajar AI itu sekitar 35 tahun yang lalu ya. Jadi ketika kami belajar AI itu, kami sudah menduga ini bakal terjadi, tapi ya nggak tahu kapan gitu. Karena pada waktu kami belajar AI, Artificial Intelligence, saat itu kan masih dalam bentuk visi ya. Kami belajar expert system, belajar bahasa prolog bahkan ya. Kasusnya ada tentang Ken Arok, Ken Dedes. Nah, jadi aplikasi kami saya tanya siapa yang membunuh Ken Arok, bisa tahu itu ya. Gimana ceritanya ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas programmingnya begitu ya. Jadi ada semantik, ada bahasa luar biasa sekali. Itu 35 tahun yang lalu ya. Jadi bisa dibayangkan hari ini seperti apa gitu. Ada jaringan internet, ada apa gitu ya. Nah, model ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI dan merupakan salah satu model bahasa alami yang terbaru dan paling canggih yang tersedia saat ini. Dapat digunakan untuk menghasilkan teks ya, yang terdengar seperti manusia, menerjemahkan bahasa, menangani tugas bahasa-bahasa alami, dan seterusnya. Nah, malahan kami sudah mulai menduga ini akan muncul industri baru. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan heran, ChatGPT akan masuk dalam rumah kita, mungkin lewat handphone atau komputer atau alat tersendiri, ya, misalnya ke boneka gitu. Kalau mesin ya ke mesin sendiri juga bisa. Kita akan tanya gitu. Kalau kita punya mobil, ini gimana mobil saya tidak jalan gitu. Nanti ChatGPT jawab ini. Coba cek starternya. Sudah cek starter sudah jalan itu. Coba cek bensinnya. Nah, nanti dia bisa merunut apa yang harus dikerjakan oleh kita. Bayangkan itu. Ini bakal masuk ke pabrik, masuk ke hospital. Waduh, kami nggak tahu lagi. Ini akan terjadi revolusi yang luar biasa. Akan masuk ke mobil. Waduh, ini luar biasa sekali. Ini jawaban dari ChatGPT. Kemudian kami tanya, penggunaan ChatGPT di mana gitu? Dia sebutkan ada chatbot, ada generasi teks, penerja bahasa, kemudian penyaring teks, analisis sentimen. Jadi bisa bayangkan ya, kan sekarang nih zamannya politik gitu. Kita bisa menganalisa ya tentang sentimen pada calon itu. Ini calon ini bagaimana gitu? Kan kita tidak bisa mendukung calon yang sentimen opini dari masyarakatnya buruk gitu. Kan bahaya itu kita mendukung yang tidak. Dan ChatGPT bisa menjawab itu. Kemudian di dunia pendidikan. Waduh, kalau di dunia pendidikan luar biasa. Ini sudah ada yang menulis bahkan ya. Bahkan kami sedang mencari bukunya. Aplikasi 80 aplikasi dari ChatGPT. Ada orang yang sudah menulis ya. Jadi luar biasa sekali gitu kalau seperti itu. Ya. Kemudian riset psikolog, sosial, ekonomi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mengambil S2, ngambil S3 tidak akan lepas dengan ChatGPT. Nanti dibalik gitu. Ini kamu sebagai calon S3 gitu ya. Si profesornya akan bertanya gitu. Kamu menemukan variabel itu dari mana gitu? Kok variabelnya kamu bagus sekali gitu menentukan itu? Nah, kita jawab tersenyum aja. Enggak, ini Pak analisa gini. Padahal mungkin kita konsultasi pada ChatGPT ya.
Nah, jadi luar biasa nih. Ini manfaat Chat GPT. Dia sendiri jawab nih. Ini tulisan dia sendiri, bukan tulisan saya nih. Ya, saya hanya bisa menjelaskan balik ya. Jadi di dalam konsep knowledge management kita dapat pengetahuan kemudian menjelaskan balik gitu. Itu ada konsepnya. Ada efisiensi, fleksibilitasnya ya, kemudian ada peningkatan akurasi. Ini benar-benar ini ya. Kemudian interaksi mirip dengan manusia ya. Jadi seperti chatbot, layanan pelanggan. Malahan ya nanti jangan heran ya Bapak Ibu sekalian. Nanti nelpon ke rumah sakit daerah ya, kita tanya gitu. Saya mau daftar gitu, adakah dokternya gitu? Dokter umum gitu ataukah dokter spesialisnya? Nanti ChatGPT yang jawab, bukan lagi operator. Oh, mohon maaf bahwa dokternya ini sedang cuti gitu. Nah, coba bagaimana itu? Ya, nanti lama-lama ada dokter dia masukkan bahwa dia sebagai punya chatbot ya, punya kawannya gitu ya istilahnya ya, chat untuk dirinya sendiri. Kemudian kita tanya padahal dokternya sedang tidur gitu. Dia tanya gitu, dokternya ada? Oh, maaf dokter sedang istirahat. Apa yang bisa saya bantu gitu? Saya asistennya, padahal tidak tahu asistennya itu bukan manusia itu. Ya. Nanti dia tanya, ini saya sakit perut gitu. Kira-kira obatnya apa ya? Oh, obatnya ini. Coba bayangkan. Nah, dan untuk kebiasaan dokter, dokter yang ini dari Pak Dokter adalah obat ini. Silakan beli di resep gitu. Coba bayangkan ya. Ini luar biasa nih. Ya. Benar-benar luar biasa.